Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdawati. Saya dari jurusan Rekayasa Perangkat Lunak semester 8. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek perangkat lunak saya yang berjudul Perancangan Aplikasi Rental Mobil Daerah Batam. Judul tugas yang saya buat ini berdasarkan tugas yang saya kerjakan di tempat magang, yaitu PT Nusantara Squad Teknologi Batam. Baiklah, langsung saja ke penjelasan berikutnya. Rental mobil, sewa mobil atau agen sewa mobil adalah perusahaan yang menyewakan mobil untuk jangka waktu yang singkat, umumnya mulai dari beberapa jam sampai beberapa minggu. Sistem rental mobil di Batam. Rental mobil di daerah Batam masih bersifat manual. Sistem informasi untuk tempat pencarian penyewaan mobil masih banyak didapatkan melalui brosur, story WA, IG, dan aplikasi sosmed lainnya. Adapun masalah dari poin di atas, sangat dibutuhkan sebuah aplikasi khusus untuk rental mobil yang akan menyediakan sebuah informasi mengenai rental mobil, dan aplikasi ini akan menyediakan fitur-fitur yang dibutuhkan dalam rental mobil. Adapun tujuan dari perancangan aplikasi ini adalah mempermudah bagi penyewa mobil dalam mempromosikan mobil yang disewakannya, dan juga mempermudah bagi yang menyewakan mobil dalam mendapatkan informasi tempat penyewaan mobil, dan mereka juga bisa langsung melakukan pemesanan mobil secara online dengan mendapatkan informasi yang lengkap. Selanjutnya, metode penelitian pengembangan aplikasi rental mobil. Adapun metode yang saya gunakan pada pengembangan aplikasi ini yaitu menggunakan metode Rapid Application Development atau yang disingkat dengan RAD. Metode pengembangan perangkat lunak Rapid Application Development atau RAD adalah model proses pengembangan perangkat lunak yang bersifat inkremental, terutama untuk waktu pengerjaan yang pendek. Adapun tahapan pada metode penelitian ini, yang pertama yaitu requirement planning atau mendefinisikan kebutuhan proyek. Pada tahap ini, tim harus menentukan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam sebuah proyek. Setelah menentukan kebutuhan, tim akan mendefinisikan semuanya secara lebih rinci, misalnya tujuan yang diperlukan, jadwal, dan anggaran. Semua anggota tim juga harus memikirkan masalah yang mungkin timbul selama pengembangan aplikasi. Pada dasarnya, langkah pertama ini berguna untuk memberikan gambaran umum tentang proyek yang ingin dikerjakan. Yang kedua yaitu user design, membuat prototipe. Pengembangan akan membuat prototipe aplikasi yang diinginkan sesegera mungkin, lengkap dengan berbagai fitur dan fungsi. Tujuannya hanya untuk memeriksa bahwa prototipe yang dibuat memenuhi kebutuhan pelanggan. Namun, langkah ini dapat diulang, terkadang juga melibatkan pengguna untuk menguji dan memberikan umpan balik. Proses ini memungkinkan tim untuk menyelidiki kemungkinan kegagalan di masa depan. Ini berguna untuk mengurangi kesalahan dan debugging selama fase ini tim pengembangan. Memiliki modal untuk membuat aplikasi yang mudah digunakan, stabil, bebas bug, dan dirancang dengan baik. Yang ketiga yaitu construction atau rapid construction dan feedback. Setelah mengetahui jenis aplikasi yang ingin mereka buat, pengembang mengubah prototipe menjadi versi beta aplikasi hingga selesai, sehingga dapat dikatakan bahwa periode
RAD ini cukup intens, pengembangan terus-menerus, pengkodian aplikasi, menguji sistem, dan berinteraksi dengan pihak lain. Karena alasan ini, pengembangan menggunakan alat dan kerangka kerja yang mendukung RAD untuk meningkatkan kecepatan. Selain itu, proses ini terus berulang sambil terus meninjau umpan balik pelanggan, baik itu fitur, fungsionalitas, tampilan, dan nuansa, semua aspek dari produk yang diproduksi. Nah, jika proses ini berjalan dengan baik, pengembang melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu cutover atau mengimplementasi dan finalisasi produk. Di sini tugas utama pengembang adalah memperbaiki kekurangan yang mungkin timbul selama pengembangan aplikasi. Tugas ini termasuk mengoptimalkan stabilitas aplikasi, meningkatkan antarmuka, melakukan pemeliharaan, dan membuat dokumentasi. Bagaimanapun, langkah terakhir ini diambil sebelum aplikasi diajukan ke klien. Selanjutnya, kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional yang pertama yaitu login sebagai user, melakukan pemesanan rental mobil, mencari informasi mengenai penyewaan mobil. Kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, aplikasi yang dibangun berbasis mobile. Yang kedua, aplikasi dapat diakses menggunakan koneksi internet. Yang ketiga, sistem yang dibangun dapat digunakan dengan perangkat Android. Sistem bisa diakses dengan melakukan login. Selanjutnya, gambaran penelitian. Berikut terdapat beberapa gambar mengenai gambaran penelitian. Yang pertama ada halaman login, halaman register, halaman home, halaman pencarian, halaman hasil pencarian, yang terakhir halaman pemesanan. Selanjutnya jadwal kegiatan. Adapun jenis kegiatan pada pengembangan aplikasi ini, yang pertama terdapat requirement planning, yang kedua user design, yang ketiga construction, yang keempat cutover, yang kelima pembuatan lapor dan kerja praktek. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, sistem aplikasi rental mobil menggunakan metode Rapid Application Development atau RAD. Dengan adanya aplikasi rental mobil bisa mempermudah bagi perental mobil dalam melakukan pencarian mobil yang ingin disewa dan melakukan pemesanan rental mobil dengan mudah. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.